tadi sudah diserahkan bukti-buktinya yang katanya ada berita acara, ada serah terima ya. Jauh berbeda. Di sini terkait apa yang tadi kita buktikan itu tidak ada serah terimanya. Waktu mau meeting itu dibilang nggak boleh rekam apapun, nggak boleh dokumentasiin apapun ya. Kemudian aku dikasih surat itu. Setelah kita ada obrolan, terus aku dikasih surat itu disuruh tanda tangan. Dia mengatakan bahwa untung nih lu cewek gitu, ngomong ke aku gitu. Untung lu cewek, coba kalau lu cowok di sini udah gue k***in. Kasus antara Ashanti dan mantan karyawannya, Ayu Hairun Nurisa, kini memasuki babak baru. Pada Selasa, 7 Oktober 2025, Ayu bersama tim kuasa hukumnya tampak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani berita acara pemeriksaan perdana sebagai pelapor. Kehadiran Ayu di hadapan penyidik merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang sebelumnya telah ia ajukan terhadap Ashanti pada 18 September 2025. Dalam laporan tersebut, Ayu menuduh sang artis melakukan dugaan perampasan aset serta akses ilegal terhadap sejumlah akun dan data pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya. Langkah hukum yang ditempuh Ayu ini menandai perkembangan signifikan dalam kasus yang belakangan menjadi sorotan publik. Pihaknya pun berharap proses pemeriksaan dapat berjalan objektif dan transparan agar kebenaran terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan dapat segera terungkap. Untuk pemeriksaan pertama tadi sudah selesai dan secara detail telah disampaikan terkait kronologis dan fakta hukum yang ada. Seperti itu. Tadi ada kurang lebih 21 pertanyaan, 2 jam setengah seputar tindakan perampasan yang terjadi dan dialami oleh klien. Tadi sudah diserahkan bukti-buktinya yang katanya ada berita acara, ada serah terima ya. Jauh berbeda. Di sini terkait apa yang tadi kita buktikan itu tidak ada serah terimanya. Ini ya, ini laptop yang diambil. Jangan bang. Balik ya, sorry ya. Oke. Ini laptop yang diambil oleh saudari Vida ya, atas perintah siapa? Ashanti. Ini laptopnya, ini nggak ada di surat serah terima itu, nggak ada ini. Saya tanya nih, abang punya barang, saya ambil dompet abang, saya ambil handphone abang, saya ambil KTP dan ATM secara paksa. Saya nggak kembalikan, itu apa namanya? Perampas bukan? Perampas kan? Jangan sampai nanti kita lapor balik lagi gitu kan, akhirnya banyak LP-nya nih gitu, seperti itu sih. Baik Ashanti maupun Anang Hermansyah hingga kini belum memberikan klarifikasi langsung terkait permasalahan yang menyeret nama mereka dengan sang mantan karyawan Ayu Hairun Nurisa. Meski demikian, beredar kabar bahwa Ashanti mengaku memiliki berita acara serah terima yang telah ditandatangani oleh Ayu sebagai bukti bahwa seluruh aset dan tanggung jawab kerja telah diselesaikan dengan baik. Namun, dalam pernyataannya kepada media, Ayu membenarkan bahwa dirinya memang menandatangani dokumen tersebut. Hanya saja, ia mengaku melakukannya dalam kondisi tertekan. Menurut Ayu, saat itu ia mendapat ancaman dari salah satu karyawan Ashanti yang membuatnya merasa tidak punya pilihan selain menandatangani surat tersebut. Oh itu surat dari mereka mas, aku disuruh tanda tangan di situ. Ada intimidasi berarti? Di situ aku juga nggak pegang ya, di situ aku nggak pegang. Jadi waktu sebelum tanda tangan surat itu, memang aku diundang, disuruh datang ke kantor Lunier. Kemudian waktu mau meeting itu dibilang nggak boleh rekam apapun, nggak boleh dokumentasiin apapun ya.
Kemudian aku dikasih surat itu. Setelah kita ada obrolan, terus aku dikasih surat itu disuruh tanda tangan gitu. Tapi ada yang tanda tangan itu. Baca. Ada yang tanda tangan itu paksaan. Paksaan. Kalau inisiatif yang sendiri dipaksa? nggak mungkin ya Mas ya. Coba Masnya kalau punya handphone dikasih ke orang boleh nggak? Nomor teleponnya juga nempel di situ, data-datanya di situ. Gitu. Kalau sukarela enggak ya. Terpaksa iya, terpaksa dan tekanan iya pasti. Nah, kalau tekanannya itu karena di situ kan banyak orang ya waktu itu ya. Di situ banyak orang, terus ada ancaman juga katanya kalau dia mengatakan bahwa untung nih lu cewek gitu, ngomong ke aku gitu. Untung lu cewek, coba kalau lu cowok di sini udah gue. Aku baca. Emang udah baca suratnya. Karena mereka udah melakukan perhitungan katanya gitu, udah melakukan audit. Justru di sini nanti kita mau lihat surat yang ditandatangani klien kami ini kan diminta untuk bayar senilai 2 miliar. Iya betul. Dengan termin pertama 1 miliar 1 saat minggu setelah tanda tangan. Oke, lanjut. 1 miliar berikutnya 1 bulan setelah pembayaran yang pertama. Artinya klien kami diminta bayar senilai 2 miliar tanpa fakta hukum yang jelas. Mereka belum melakukan audit, mereka belum telisik lagi lebih dalam gitu kan. Namun klien kami sudah dipaksa untuk mereka sudah menetapkan angkanya senilai 2 miliar. Bila mana itu tidak terbukti, mungkin bisa jadi penambahan pasal. Pemerasan namanya, kan gitu. Bukan perampasan lagi, tapi pemerasan. Serah terima untuk handphone nggak ada ya? Beda objek ya? Beda. Objek. Serah terima untuk handphone, laptop itu nggak ada. Berarti itu serah terima apa? Kayak Itu yang lain. Waktu mau meeting itu dibilang nggak boleh rekam apapun, nggak boleh dokumentasiin apapun ya. Kemudian aku dikasih surat itu. Setelah kita ada obrolan, terus aku dikasih surat itu disuruh tanda tangan. Santi Anak sendiri ini nggak hadir mungkin? Karena memang kaitannya ini korporasi, bukan kaitan pribadi. Kalau secara pribadi kami juga belum dapat kuasa dari Mbak Ashanti, cuma nanti mungkin kami akan ada komunikasi lebih lanjut. Terlepas dari kisruh yang tengah memanas antara Ashanti dan Ayu Hairun Nurisa, persoalan ini tampaknya berkembang semakin kompleks. Pasalnya, salah satu rekan kerja Anang Hermansyah justru melaporkan Ayu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam laporan tersebut, Ayu disebut telah menyebarkan informasi yang dinilai merugikan reputasi perusahaan, yakni PT Hijau Dipta Nusantara, yang diketahui merupakan perusahaan milik Anang Hermansyah. Pihak perusahaan juga membantah klaim Ayu yang mengaku telah bekerja selama 8 tahun dengan menyebut bahwa status kerja dan perannya tidak sesuai dengan pernyataan yang beredar di publik. Tak hanya itu, PT Hijau Dipta Nusantara menuding bahwa tindakan Ayu telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, termasuk gagalnya kontrak kerjasama penting yang baru-baru ini dibatalkan oleh mitra bisnis akibat kisruh yang mencuat ke media. Kini, situasi antara kedua belah pihak berubah menjadi saling serang dan saling lapor di kepolisian. Kasus ini pun diprediksi akan terus bergulir dan menarik perhatian publik, mengingat banyaknya pihak yang kini terlibat serta adanya dugaan pelanggaran hukum dari kedua sisi. Lantas masihkah ada kata damai dari kedua belah pihak? Jejak digital itu kan tidak dibohongi ya, tidak bisa dibohongi. Kita lihat aja jejak digitalnya, nanti kita analisa apakah ada pertanyaan dari saudari Ayu ini terkait dia adalah karyawan HDN. Apa yang sudah disampaikan oleh pihak dari saudari Ayu itu dia sekali lagi saya ulangi bukan karyawan dari PT Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu berdampak ke perusahaan kami secara bisnis. Karena sudah ada beberapa klien kami yang akhirnya memutuskan kerjasama bisnis yang itu merugikan kami. Hijau Dipta itu bukan kantor Mas, bukan kantor saya memang. Tapi lokasi kejadian pengambilan barang itu di situ, makanya saya buka LP di sini. Hijau Dipta itu tempat yang dimana aku diinterogasi waktu itu. Tapi kamu sebagai karyawan Hijau Dipta Nusantara? Bukan, Hijau Hermansyah Indonesia. Nah, ini sangat merugikan karena tadi pagi aja udah ada pemutusan kontrak dengan pihak perusahaan kami, gitu. Jadi di sini saya sangat menyesalkan apa yang disampaikan saudari Ayu dan pihak mereka yang menyampaikan bahwa beliau itu karyawan dari PT
Hijau Dipta Nusantara atau HDN. Itu sama sekali nggak benar. Ada satu PT lagi yang kami juga akan dampingi hari ini pelaporan polisinya, yaitu Socai.id. Socai, dia kayak PT mengenai artificial intelligence. Dia sangat dirugikan dengan penggunaan aset digital Bunda Ashanti yang turut ditarik-tarik karena viralnya kasus ini. Kami sedang laporkan ini, 2 laporan ini, yaitu tentang penggunaan aset digital, 1 dari Socai dan 1 dari PT HDN. Memang bukan sih. Karena kamu menyinggung, katanya duduknya menyinggung nama PT tersebut. Iya, karena kan waktu diinterogasi memang aku tempatnya di situ. Lokasinya seberang Lumiere. Ada kemungkinan damai kan? Kalau dari kita selalu terbuka ya. Dari kita selalu terbuka. Apa syaratnya? Mengembalikan barang-barang kamu atau gimana? Kita tunggu aja etikat baik dari mereka. Sejauh ini? Sejauh ini belum ada sih, belum ada. Mereka kan malah berpacu sama melodi. Mereka malah serang balik gitu kan. Ya kita lihat aja. Yang jelas, selagi mereka masih agresif, kita nggak akan diam. Kita pasti akan selalu kejar sampai selesai. Tensi panas rupanya tidak hanya terjadi antara Ayu Hairun Nurisa dan Ashanti, namun kini merembet hingga ke masing-masing tim kuasa hukum. Situasi semakin memanas setelah kuasa hukum PT Hijau Dipta Nusantara menyatakan niat untuk melaporkan kuasa hukum Ayu. Langkah itu diambil karena pihak perusahaan menilai tim hukum Ayu telah bertindak gegabah, bahkan dianggap tidak mengkaji secara mendalam duduk perkara yang sebenarnya sebelum melayangkan laporan terhadap pihak Ashanti. Menurut kuasa hukum dari PT Hijau Dipta Nusantara, sejumlah pernyataan dan tuduhan yang disampaikan oleh tim Ayu di hadapan publik maupun aparat penegak hukum telah menimbulkan kerugian nama baik dan persepsi keliru di masyarakat. Kami ingin menekankan juga untuk rekan kami, advokat dari Bu Ayu, mungkin lain kali lebih menggali dulu runtutan jelasnya sehingga jangan salah alamat. Setelah ini juga kami sangat mempertimbangkan dan sedang mempersiapkan laporan kepada organisasi advokat rekan kami. Karena rekan kami nggak mungkin kami laporkan di sini, kami akan laporkan mungkin untuk mendapat bimbingan dari organisasi advokatnya sehingga dalam menerima perkara dikaji betul. Jangan asal tuduh, hal ini cukup merugikan PT HDN. Kami jelas sangat merugikan PT HDN. Kami juga mau menerangkan terakhir, PT HDN memang tidak bisa melaporkan secara badan hukum berdasarkan putusan MK. Maka yang melaporkan adalah karyawannya dan didukung oleh Pak Dirut. Kami akan melaporkan juga ke rekan-rekan kami, yaitu advokat pendamping dari Saudari Ayu kepada organisasi advokatnya karena lalai mungkin dalam memeriksa berkasnya atau mungkin ada kekeliruan, sehingga kami rasa perlu pembinaan dari organisasi advokatnya biar mengerti betul kasusnya, tidak salah ngomong, karena mereka memang diberikan hak imunitas, jadi kami nggak berikan laporan polisi, tapi kami akan melapor ke organisasi advokatnya, gitu. Diketahui, Ayu Hairun Nurisa yang merupakan mantan karyawan Ashanti kini turut terseret dalam tudingan serius. Ia diduga menggelapkan dana perusahaan milik Ashanti dengan total kerugian yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp 2 miliar. Dugaan tindakan tersebut kabarnya terjadi secara bertahap sejak tahun 2023 hingga 2025 ketika Ayu masih aktif bekerja dalam lingkungan bisnis keluarga Hermansyah. Menurut informasi yang beredar, pada awalnya Ashanti sempat berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, mengingat hubungan kerja yang sudah terjalin cukup lama. Namun, upaya damai itu gagal setelah Ayu justru membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya. Bahkan, ia menantang Ashanti untuk membuktikan klaim tersebut secara hukum. Aku jujur nggak lihat sih respon mereka ya. Maksudnya emang udah nutup semua akses kayak sosmed gitu-gitu. Aku lagi nggak main gitu. Jadi aku nggak tahu sih, nggak tahu apa yang mereka klarifikasi. Sama, ini juga maling teriak maling. Bisa dibilang klien kami dituduh maling, sama dengan dia merampas. Kalau merampas apa sih artinya? Dia merampas itu apa artinya?
Enggak, kan konstruksi hukumnya berbeda ya. Kalau maling kan jelas itu tidak ada hubungan pekerjaan. Kalau dia kan ada hubungan pekerjaan, mana berlaku ada 374 penggelapan dalam jabatan dan bukan maling kan. Kalau ada upload ya silakan aja laporkan kan begitu. Tidak bisa dikategorikan maling karena dia ada hubungan ikatan kerja. Sebagaimana pasal 374 KUHP kan, penggelapan dalam jabatan, malingnya di mana kan? Jadi buktikan aja auditornya siapa, nilai kerugiannya berapa, audit eksternalnya siapa, baru nilai kerugiannya jelas kan. Ini kan masih belum jelas juga, masih dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, mengklaim sini maling sana maling, padahal 374 tetap berlaku dong. Ini adalah flying victim yang sangat luar biasa, ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga, makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas. Dia kooperatif kok. Aku dari dia awal melakukan mengakui kesalahan, dia kooperatif justru Iya. karena intimidasi yang dilakukan gitu kan. Dia sudah kooperatif namun tetap dinaikin LP-nya. Nah, siapapun, mohon maaf, begal sekalipun ada yang bunuh, itu berlaku hukum kok. Ini kan negara hukum. Siapa yang ngebunuh pasti dia kena dampak hukumnya gitu. Ya, saudara klien kami ini cukup kooperatif gitu, cukup komunikatif dengan pihak sana ya gitu kan, namun tetap dinaikin LP-nya. Nah, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia gitu, yang mana negara kita itu adalah negara hukum, ya kita buat laporan balik gitu loh, karena ada yang diambil, ada yang dirampas dari klien kami. Maka dari itu gitu kan, kita coba buat laporan balik seperti itu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.